permohonan untuk Ibu NM tidak dilakukan penahanan. Maka malam ini terhadap tersangka Ibu NM dapat dipersilakan untuk kembali ke rumah. Niki sampaikan sama tim kakak, sama dokter Oki, kalau terjadi apa-apa dengan istriku, urusan kalian di dunia ini gak selesai sama saya ya. Salah gue di mana? Dengan WhatsApp gue yang begitu halus, begitu sabar, nenangin, padahal bini lu yang salah, pun gue sebetulnya nggak peduli. Mau dia berangkatin waria 100 orang pun gue nggak peduli. Yang gue pertanyakan, kenapa lu berbohong? Itu kan intinya. Udah gini aja kan Niki, supaya semua nggak bener nggak? Kan dari awal Bang Fitra diajak juga untuk ngomong. Kakak, saya mau tanya sama kakak mau meluruskan masalah ini nggak kira-kira? Lah kenapa ngomong ke orang-orang gua meres? Nggak mau meluruskan masalah. Bukan, nggak bisa. Ini pemerasan ini harus dikelirkan. Gua nggak pernah meres, nggak mau gue. Kalaupun orang mau pakai jasa gua, ya untuk misalkan gini, Kak jangan di review dong. Ya udah, apa imbalannya? Ya udah lurusin bayar gua. Itu fair. Itu fair dengan apa yang sudah mereka lakukan, penipuan di luar sana. Itu fair, itu tidak ada yang dibilang namanya pemerasan. Tapi pertanyaan gue di kasus ini, gue meresnya di mana? Kan gue juga ngomong. Itu saya mau jelaskan. Kan gue juga ngomong nih sama lu nih Bang Fitra ya. Gue bilang, Bang, kalau kayak gini gue minta dibayar as a profesional. Benar gak? Ada WhatsAppnya? Ada nggak gue bilang gini, lu harus bayar gue ya, gue nggak terima ya, gue digini-gini. Kagak gue bilang begitu. Oke. Memang bukan kakak yang bilang. Memang itu bukan kakak, kita tahu. Tetapi itu kan orang-orang samping kakak juga ada ngomong ke kita. Samping-samping orang yang ada di sekeliling gue itu pasti bilangnya gini, nih lu tuh bodoh banget, lu ngebelain orang yang udah ngebohongin lu jelas-jelas begitu. Lu harusnya minta bayar lu secara profesional. Tapi gue tidak ada, lu pengen. Udahlah, buat gue yang udah ya udah, gue nggak mau kenal lagi. Si Panda itu juga ditatar mulutnya Bang, nggak bisa begitu, dia yang babu. Kalau gue mau jahat sama kalian, gue Bang bisa gue laporin voice note lo yang ngancem-ngancem gue begitu. Itu udah masuk pasal pengancaman. Ada nggak gue lakuin? Nggak ada. Gue sampai bilang, Dok jangan, sabar, udah biarin. Bentuk rasa kekecewaan karena gue sudah melindungi Sheila Saukia itu kayak gimana. Gue sampai berantem sama Richard itu sampai gue telepon. Lu ngapain posting-posting itu? Produknya si Sheila Saukia yang itu yang ada hidrokinon. Ya, tapi itu masih dulu nggak ada. Lu hapus nggak? Itu Sheila pun dengar, Sheila pun tahu. Sampai segitunya gue ngebantuin dia, melindungi dia. Nggak ada mulut ini bohong-bohong Bang, nggak ada. Apa yang keluar dari mulut ini bisa dipertanggungjawabkan. Hidup itu perlu uang sayang, karena dengan uang laporan kita langsung ditindaklanjuti. Bayangin, secepat kilat, bukti rekaman, bukti chat disebarluaskan. Padahal dia kagak tahu. Di mata polisi dia menang, di mata hukum dia menang, tapi di mata masyarakat lu udah kalah. Maaf. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang dituding punya backingan aparat, Reza Gladys beri pesan menohok ke dokter detektif. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Terhadap permohonan untuk tidak dilakukan penahanan dilanjutkan dengan pengajuan saran berjenjang dan gelar perkara oleh teman-teman penyidik dan dengan pertimbangan kemanusiaan, sekali lagi dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa tersangka NM, Ibu NM juga harus mendampingi 3 orang anaknya, maka penyidik mengakomodir permohonan untuk Ibu NM tidak dilakukan penahanan. Maka malam ini terhadap tersangka Ibu NM dapat dipersilakan untuk kembali ke rumah dan meninggalkan ruangan penyidikan. Namun demikian, konteksnya sesuai dengan SOP dari penyidikan terhadap status tersangka, maka kami menyampaikan kepada tersangka Ibu NM untuk mengikuti wajib lapor secara rutin. Kalau memang kalian tidak terima Nikita Mirzani bebas, itu hak kalian. Kenapa harus nyerang gue? Kenapa harus nyerang personal? Kenapa harus bilang gue werewolf dan lain-lain segala macam? Yang penting kan gue nggak berubah kodrat.
Yang penting gue nggak merubah fisik, gue nggak merugikan orang. Apa urusannya sama lu? Lu komen aja, kagak usah nyerang personal gue. Nah, kalau lu mau nyerang mulut gue nih, mulut gue lu serang. Yang penting gue tetap dukung Nikita Mirzani. Langsung dapat gelar perkara. Yes, aduh gue lagi ada job lagi, disuruh ke rumahnya Yolo Ina. Hari ini jam berapa? Jam berapa gelar perkara hari ini? Oh cepat ya, langsung gercep ya. Bagus. Begitu dong. Iyalah baru tersangka doang. Polisi ya wajar ngomongin tersangka tuh bener. Apa Lola bilang tersangka tuh bener, boleh. Itu boleh-boleh aja, bukannya nggak boleh. Tapi kan habis itu kan ada gelar perkara. Masyarakat mau lihat, ya kan, gitu. Dan supaya apa? Supaya langsung ke pengadilan. Kan lebih enak kalau udah masuk ke pengadilan, terang benderang. Kita 270 juta mata memandang. Ayo loh. Nanti emang enak loh ya. Kenapa Anda menelpon? Dan apa yang dimaksud dengan produk yang jangan direview? Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim, Permintaan maaf aja nggak cukup. Usut tuntas produk bermasalah Sheila Saukia. Sheila Saukia lagi-lagi bikin heboh. Kali ini gara-gara produk skincare-nya, SS Skin, diduga melakukan overclaim alias klaim berlebihan yang menyesatkan konsumen. Parahnya lagi, dokter detektif alias doktif, yang sering nge-review skincare, nemuin produk Sheila yang nggak ada keterangan tanggal kedaluarsa, komposisi, bahkan izin edar BPOM. Sekarang setelah ketahuan, Sheila cuma minta maaf doang di media sosial. Ini soal kesehatan kulit masyarakat, bukan perkara sepele. Permintaan maaf aja nggak cukup dong. Pihak kepolisian harus turun tangan dan usut tuntas kasus ini. Jangan sampai konsumen jadi korban produk abal-abal yang berbahaya. Jangan juga ada yang berlindung di balik influencer terus bebas dari hukum. Ayo kita tekan pihak berwenang buat mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan biarkan masyarakat terus tertipu sama produk yang nggak jelas keamanannya. Uya Kuya dipecat dari DPR. Setidaknya itulah harapan banyak masyarakat terhadap Uya Kuya setelah dia salah mendiagnosis di dalam kasus mafia skincare. Kesalahan Uya Kuya dalam mendiagnosis kasus ini tuh apa sih? Yaitu Uya Kuya mendiagnosis bahwasanya dalam kasus ini itu adalah persaingan dagang yang tidak sehat, begitu loh. Seharusnya dia mendiagnosis dalam kasus ini adalah produk yang tidak baik ataupun produk yang ilegal, bukan malah ke persaingan dagangnya yang tidak sehat, begitu loh. Karena kalau produknya sudah baik, meskipun ada persaingan dagang, itu akan terjadi dengan sehat. Contoh, ada Le Mineral, ada Aqua, ya kan? Mereka ada persaingan dagang, tetapi sehat persaingannya. Kenapa? Karena produknya itu baik. Lain dengan skincare ini, karena produknya itu buruk, maka terjadilah persaingan yang tidak sehat. Begitu loh. Coba produk ini baik, tidak mungkin ada yang namanya review negatif, ada penyogokan, ada penyuapan, begitu loh. Nah, sepertinya Uya Kuya ini salah mendiagnosis, malah ke persaingan dagang yang tidak sehat, bukan ke produknya. Jadi wajarlah kalau masyarakat sekarang menjadi antipati terhadap Uya Kuya. Dokter detektif alias doktif diduga menuding Dr. Reza Gladys memiliki backingan karena bisa memenjarakan Nikita Mirzani dalam waktu singkat. Melalui kolom komentar di salah satu unggahan, akun doktif menyinggung soal mafia skincare yang dituding memiliki backingan aparat. Doktif menghimbau kepada Kapolri untuk mengawal anak buahnya yang dicurigai menjadi backingan mafia skincare tersebut. Membalas tudingan tersebut, Dr. Reza Gladys justru menyebut bahwa doktiflah yang justru sering membawa nama aparat dalam kasus dugaan pemerasan. Bos skincare Glavitsia Glow itu mengaku bahwa selama ini ia diam bukan karena takut, namun hanya tidak mau menanggapi segala tudingan yang ditujukan kepadanya. Dr. Reza Gladys selalu merenda dengan mengatakan bahwa ia hanyalah rakyat biasa yang tidak punya kekuatan untuk memiliki backingan aparat.
Istri Dr. At-Taubah Mufid itu justru bertanya kepada Doktif bagaimana memiliki backingan usai beberapa waktu lalu sempat heboh beredar sebuah rekaman suara Doktif yang mencatut nama Kapolri Listio Sigit Prabowo. Soal kasus dugaan pemerasan yang menyebabkan Nikita Mirzani cepat ditahan, Dr. Reza Gladys menyebut bahwa hal tersebut karena seluruh bukti sudah jelas, bukan semata-mata adanya backingan aparat. Di akhir unggahannya, Dr. Reza Gladys memberikan komentar menohok atas tudingan Doktif tersebut. Kebayang nggak ada edukator dokter komen-komen gini di postingan netizen menggiring opini. Sekosong apa kegiatanmu, sesakit apa pengalaman hidupmu sehingga kamu tidak suka kedamaian, tulis Dr. Reza Gladys.